Anak sekalian, pada hari ini kita sebagai siswa SMA Negeri Sumedang, hari ini kita akan buat komitmen kelas. Apa itu komitmen kelas? Komitmen adalah sebuah upaya bagaimana kita menerapkan aturan yang kita sepakati bersama, di mana aturan tersebut, kesepakatan tersebut adalah kita rencanakan dan kita sepakati. Kamu tuliskan, kamu yang buat. Nanti kamu sendiri yang harus melaksanakannya. Jadi intinya adalah agar kita terbiasa berbudaya positif. Jadi kita melakukan sesuatu tidak karena terpaksa, tidak karena kita takut ada guru, tidak karena takut kita ada pintate, tidak, tapi karena ini adalah kesadaran pribadi dari diri kita, gimana komitmen kelas ini kita buat bersama, sehingga kita melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Jadi kita punya tanggung jawab terhadap apa yang kita buat. Setuju ya? Oke. Lebih enak mana? Ada peraturan atau komitmen kelas yang kita buat? Komitmen? Oke, anak-anak. Untuk melaksanakan komitmen, yaitu ada pertama saya punya, yaitu adalah bagaimana dalam kita sebagai umat beragama kita buat komitmen. Misalnya satu, kita cinta Tuhan. Contohnya adalah satu, semua punya agama kan? Oke. Melaksanakan, kalau yang ada non muslim? Ya. Oke. Melaksanakan sholat tepat waktu. Jadi kita buat komitmen melaksanakan sholat tepat waktu. Jadi nanti tidak ada kata tidak. Kami tidak akan melaksanakan sholat kan? Jadi semuanya kata-kata positif. Jadi intinya adalah agar kita selalu positif, melaksanakan sholat tepat waktu. Jadi dalam arti kami beribadah, melaksanakan ibadah sesuai dengan kaidah masing-masing. Itu adalah salah satu upaya yang akan kita lakukan. Jadi komitmen berdoa sebelum pelajaran. Jadi kita komitmen. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita berdoa, kan itu adalah kita pada Tuhan. Jadi setiap makhluk hidup pasti itu adalah harus meyakini apa yang kita yakini. Yang kedua adalah mandiri dan tanggung jawab. Tahu mandiri? Apa itu mandiri dan bukan. Mandiri itu adalah bagaimana ketika kita ada tanggung jawab, kita kasih tugas, kita menyelesaikannya. Kita bisa tanggung jawab terhadap apa yang kita berikan. Karena kamu sudah di SMA, jadi intinya adalah kamu dianggap itu sudah dewasa. Jadi mandiri itu jadi intinya kamu, anak-anak misalnya datang tepat waktu, dikasih tanggung jawab mengerjakan tugas, misalnya mengerjakan tugas sesuai apa yang sudah direncanakan. Datang ke sekolah tepat waktu, itu namanya punya tanggung jawab di situ. Jadi kita dengan buat komitmen ini, insya Allah tidak ada yang namanya tetapi yang namanya tidak ada. Jadi kita sudah kesadaran, paham ya? Yang ketiga adalah jujur. Nah, jujur anak-anak. Jujur itu yang berat. Gimana jujur itu? Contoh tradisinya, mengikuti ujian tanpa mengikuti ujian dengan jujur. Jadi tidak mentek, tidak tolak-tolak, itu jujur. Mengatakan yang benar. Karena ketika kita salah kan, karena ada teman kita susah mengatakan yang benar. Malah kita tahu dia salah, sampaikan, mengatakan yang benar. Jadi kita tidak boleh mengatakan yang salah. Jangan ada kata tidak. Pokoknya nanti kita tulis nanti mengatakan yang sebenarnya. Itu kita nilai positif. Nah, setelah itu adalah hormat dan santun. Tahu santun? Santun adalah hormat kita adalah ketika tidak hanya kepada orang yang lebih tua, tidak hanya kepada guru, kita kepada teman pun kita harus menghormati. Ketika kita diskusi, kita hormati dia. Jadi menghargai teman yang sedang bicara, itu namanya hormat dan santun di situ. Jadi bergantian berbicara, bukan tidak bicara ketika sedang diskusi, tidak ada kata tidak di sini, tapi menghargai teman yang sedang bicara, menghargai pendapat teman. Itu
itu namanya hormat dan santun di situ. Yang terakhir adalah toleransi. Toleransi saya yakin semuanya sudah paham bahwa di negara kita itu kita ada namanya toleransi, berbeda agama, berbeda keyakinan. Di sekolah kita tidak hanya Muslim, Islam, tapi ada yang Buddha, ada yang Kristen, Katolik, dan Protestan. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang misalnya mereka sedang merayakan hari raya, maka mereka akan kita menghormati. Misalnya Idul Fitri yang Muslim menghormati yang Muslim. Ketika ada perayaan Natal, berarti yang Muslim menghormati yang Kristen atau Muslim. Paham ya? Oke, hari ini kita buat komitmen kelas. Nah, setuju buat komitmen kelas? Setuju. Nah, anak-anak, kalian Bapak kasih nanti catatan, silakan kalian tempelkan sesuai dengan gen kalian. Nanti kita tempel di sini ada beberapa poster, ada cinta Tuhan, kejujuran. Nanti tempelkan sesuai dengan kamu mau tempel di mana, bebas. Tidak ada paksaan, karena di sini adalah keinginan kamu sendiri yang kamu tonjolkan di situ. Oke. Di sana kamu tinggal tempelkan nanti. Silakan. Nah, dapat. Nah, oke. Nah, yang sudah selesai tempelkan sesuai dengan komitmen kalian. Nah, oke. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Saya berharap tidak ada kebohongan dan saling jujur antar teman tanpa adanya pertengkaran. Tanpa kejujuran tidak akan ada kebahagiaan. Jujur saat ulangan, mengikuti ujian tanpa menyontek, mengembalikan barang yang bukan milik kita. Kunci kesuksesan adalah jujur. Percuma kamu pintar kalau tidak jujur. Ya, oke. Berikutnya yang mencium tangan atau salin ketika bertemu dengan guru, mendengarkan guru ketika menjelaskan materi, menghargai guru yang sedang mengajar, hormat kepada orang tua dan guru dan orang lain, menghormati orang yang lebih tua dari kita, selalu hormat, salam, dan menyapa guru dengan sopan. Ya, oke. Terima kasih. Berikut. Menghormati teman yang sedang beribadah, menghargai teman ketika sedang menjalankan ibadah, saling menghormati dan menghargai antara teman meskipun beda kepercayaan atau keyakinan, menghargai pendapat teman yang berbeda dari pendapat kita, saling menghargai atau mendengarkan jika ada teman yang bercerita, toleransi, saling kepada guru dan mengucapkan salam. Oke, anak-anak, dari apa yang sudah setuju enggak bahwa kita cinta Tuhan? Nanti komitmen kelas kita, komitmen kelas, berarti yang pertama adalah apa? Cinta Tuhan. Berarti kita harus menjalankan ibadah tepat waktu yang ada di situ. Berdoa sebelum belajar. Nomor 2 berarti apa? Mandiri. Oke. Mandiri dan tanggung jawab. Yang ketiga, kita harus apa sebagai siswa? Kita harus jujur. Setuju kalau kita harus jujur? Yang keempat, kita harus apa? Hormat dan santun. Yang terakhir, yang kelima apa? Toleransi. Sebagai makhluk sosial, kita harus bisa toleransi dengan sesama manusia. Oke. Nah, anak-anak, coba kita tanda tangan dulu sebelum kita jadikan sebuah ide kelas. Nah, ini kita membuat komitmen kelas. Jadi karena ini spidolnya ada berapa ini?
Setelah itu apa? Mandiri dan tanggung jawab. Apa? Oh, jujur. Nah, jadi jujur di sini. Kemudian apa? Hormat dan santun. Kemudian toleransi. Bisa? Nah, komitmen kelas 10-7. Oke, sekali lagi yang semangat. 1, 2, 3. Komit apa itu? Komitmen kelas 10-7. Oke anak-anak, komitmen kelas sudah kita buat. Kita harapkan setiap pertemuan ini akan kita ucapkan biar apa? Biar mengingatkan kita, inilah komitmen kita. Jadi kita yang membuat sendiri dan kita insya Allah harus komitmen untuk melaksanakannya ya. Oke, anak-anak, saya sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.